Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah amma ba'du. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, bagaimana kabarnya pagi ini? Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, lahir batin, tidak kurang suatu apa, dan Bapak senantiasa berdoa untuk kalian semua, mudah-mudahan kalian menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, dan pada akhirnya nanti menjadi anak-anak yang berguna untuk agama nusa dan bangsanya, mengangkat harkat dan martabat kedua orang tuanya, dan menjadi anak yang bisa dibanggakan untuk semuanya. Baik, untuk selanjutnya Bapak akan menyampaikan materi pembelajaran PAI kelas 5 bab 3, yaitu cita-citaku menjadi anak soleh. Hal ini selaras dengan cita-cita kita semua, ingin menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Baik, cita-cita anak soleh, tentunya juga anak yang solehah. Pada materi kelas 5 kali ini kita akan belajar tentang yang pertama, orang jujur disayang Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, dan yang ketiga tentang sikap menghargai pendapat. Tentunya ketiga-tiganya ini adalah merupakan akhlak mulia, akhlakul karimah yang harus dimiliki oleh setiap anak yang soleh dan solehah. Yang pertama, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai seorang muslim, kalian harus mempunyai sifat jujur, terutama jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita mengaplikasikan kita ini punya sifat jujur kepada Allah? Yang pertama, senantiasa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Seperti pagi tadi kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita dimatikan sementara, tidur itu ibarat mati yang sementara, kemudian kita bangun kembali, baca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur, kemudian kita melaksanakan sholat subuh, berarti kita telah jujur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita melaksanakan perintah Allah. Kemudian kita tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, menjauhi larangannya, itu berarti juga merupakan perwujudan daripada kita ini punya sifat jujur kepada Allah. Kita tidak melakukan maksiat, kita tidak mengucapkan kata-kata yang kotor, kita tidak menyakiti orang tua, tidak menyakiti teman, itu berarti sudah menjauhi larangan-larangan Allah, berarti kita sudah jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berdoa memohon kepada Allah. Implementasi atau perwujudan dari sikap jujur kepada Allah itu diantaranya dengan kita selalu berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa itu adalah bahagian dari ibadah. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah ruhnya ibadah. Hanya orang-orang sombong yang tidak mau berdoa kepada Allah. Makanya kita senantiasa harus berdoa kepada Allah. Kalian berusaha, boleh. Bekerja mati-matian, boleh. Berusaha, belajar sampai waktunya panjang, boleh, tapi ingat harus disertai dengan doa, karena yang menentukan semuanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar tanpa doa adalah sesuatu yang sia-sia. Maka harus bareng, setelah kita usaha, ikhtiar baru dibarengi dengan doa. Berdoa memohon kepada Allah yang terbaik untuk kita. Ya Allah, mudah-mudahan jadikan saya menjadi anak yang soleh, yang solihah, ya Allah. Jadikan anak yang berguna bagi agama nusa dan bangsa, ya Allah. Jadikan anak yang bahagia dunia, bahagia akhirat, mulia dunia, mulia akhirat, ya Allah, dan seterusnya. Doa-doa kalian itu adalah merupakan harapan dan impian yang ingin kalian wujudkan, dan mudah-mudahan Allah mengabulkan semuanya, karena berdoa memohon kepada Allah bagian daripada sifat jujur kepada Allah. Jujur akan kelemahan kita, ketidakmampuan kita, ketidakberdayaan kita, dan kita mengakui kekuasaan dan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa, meyakini bahwasanya kita tidak punya kemampuan, yang punya kemampuan hanyalah Allah. Itu perwujudan jujur kepada Allah. Kemudian yang ketiga, selalu berperilaku baik kepada orang lain. Kalian sebagai anak yang soleh dan solehah harus berperilaku baik kepada orang lain, kepada siapapun, terutama kepada orang tua, kepada guru, kepada saudara, kepada orang lain, bahkan kepada orang yang beda akidah sekalipun, beda agama sekalipun, tetap kalian harus berperilaku baik, karena ini sikap dari seorang anak yang soleh dan solehah. Kemudian berikutnya, jujur kepada diri sendiri.
kita juga harus jujur kepada diri kita sendiri. Caranya bagaimana? Berperilaku baik. Dengan kita berperilaku baik ini berarti kita telah jujur kepada diri kita sendiri bahwasanya kita ini juga pengen orang lain melakukan kebaikan kepada kita, maka kita juga harus melakukan kebaikan kepada orang lain. Kalau pengen orang lain berbuat baik kepada kita, maka kita juga harus berbuat baik kepada orang lain. Kemudian yang kedua, jika berbuat salah, mau mengakuinya dan mau minta maaf. Kalau kalian melakukan kesalahan, jangan gengsi untuk minta maaf. Nah, mintalah maaf dan mau mengakui akan kesalahan. Karena mengakui kesalahan dan meminta maaf itu bagian daripada akhlak anak soleh dan solehah, akhlak yang mulia. Dengan mau meminta maaf berarti menyadari akan kelemahan kita sebagai manusia yang menjadi tempatnya salah dan lupa. Al-insanu mahalul khotok manusia. Manusia tempatnya salah dan lupa. Maka oleh sebab itu ketika kita berbuat salah segera sadari kesalahan kita dan kita meminta maaf kalau kita berbuat salah kepada orang lain dan mohon ampun kepada Allah kalau kita berbuat salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak menyalahkan orang lain. Jangan mudah menyalahkan orang lain. Kalaupun ada sesuatu terjadi dalam hidup kita, jangan pernah menyalahkan orang lain, tapi salahkan diri kita sendiri. Umpama nih, kita jalan, kemudian tersandung batu di tengah jalan. Jangan menyalahkan orang lain, oh kurang ajar, orang ini buang batu sembarangan misalnya. Jangan. Salahkan diri kita sendiri. Oh, ini mungkin cara Allah menegur saya, karena saya kurang hati-hati. Jadi jangan pernah mencari kesalahan orang lain. Mencari kesalahan diri kita sendiri, kemudian sadari kalau memang itu perlu diadakan perbaikan, lakukan perbaikan. Jadi tidak mudah menyalahkan orang lain. Kemudian tidak berbuat sombong, jangan pernah sombong karena manusia itu penuh dengan kelemahan. Ingat waktu kalian lahir itu lahir dalam keadaan telanjang, tidak ada sehelai benang pun nempel di tubuh kalian. Kalian tidak bisa berbuat apa-apa, bisanya cuma nangis. Mau apa-apa nangis, nggak punya uang, nggak punya barang, nggak punya apa-apa, nggak punya kekuatan. Kemudian Allah dengan maha Rahman dan Rahimnya, maha kasih sayangnya, memberikan kasih sayang kepada kita, kemudian memberikan kekuatan kepada kita, kemampuan kepada kita, sehingga kita menjadi orang yang sukses misalnya. Nah, itu karena pertolongan dari Allah. Maka jangan pernah sombong. Manusia itu penuh dengan keterbatasan. Yang maha besar dan maha kuasa hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak berbuat sombong itu juga bagian daripada jujur kepada diri sendiri, karena kita hakikatnya tidak punya apa-apa dan tidak mampu berbuat apa-apa tanpa bantuan dan pertolongan dari Allah. Kemudian yang kelima, menyadari kekurangan dan kelebihan diri sendiri. Setiap manusia punya kekurangan dan punya kelebihan, maka sadari akan kekurangan kita dan gali potensi akan kelebihan kita. Setelah kita tahu kelebihan kita, oh ternyata saya punya dikasih kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, mampu berkaitan dengan masalah ilmu teknologi, ya belajar teknologi. Oh ternyata Allah memberikan kemampuan kepada saya, ternyata di bidang kesehatan. Oh berarti ini yang harus saya gali. Jadi menyadari kekurangan dan kelebihan yang Allah berikan kepada kita itu bagian daripada sifat jujur kepada diri sendiri. Nah berikutnya yang ketiga, jujur kepada orang lain. Kita harus mempunyai sifat tenang, mempunyai sikap yang tenang. Jadi kalau jujur kepada orang lain itu artinya mempunyai sikap yang tenang, jangan gerusa-gerusu. Kalau kita menghadapi masalah, hadapi dengan tenang, dipikirkan dengan kepala dingin, sikapi masalah itu dengan bijaksana. Jangan kita kemudian terburu-buru. Punya sifat tenang itu bagian daripada jujur kepada orang lain. Kemudian yang kedua, menjawab pertanyaan dengan yakin dan tidak terburu-buru. Itu juga jujur kepada orang lain. Kalau ada pertanyaan, jawab dengan tenang, dengan yakin, tidak buru-buru, penuh dengan perhitungan, penuh dengan pertimbangan. Kemudian cerita yang disampaikan tidak berubah dan tidak mengada-ngada. Kalau kita menceritakan sesuatu kepada orang lain, jangan kemudian berubah dari kenyataannya dan jangan kemudian kita mengada-ngada. Karena kadang-kadang ada orang cuman pengen diketawakan orang lain, akhirnya dia ngarang-ngarang cerita yang tidak benar. Itu juga kurang baik. Jadi jujur kepada orang lain, lebih kepada termasuk juga jujur kepada orang lain. Misalnya kalau kita berjanji kepada orang lain, jika kita harus menepatinya, itu bagian daripada jujur kepada orang lain. Kita mengatakan A, kenyataannya A, itu juga jujur kepada orang lain. Nah, kemudian sikap anak soleh dan soleha yang kedua adalah hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Satu, orang tua dan guru kita itu sangat besar jasanya kepada kita. Ibu mengandung, melahirkan, menyusui dan merawat kita. Itu jasa yang luar biasa. Belum ada tempat yang bisa menggantikan posisi rahim ibu kita ketika kita berada di rahim ibu kita.
selama 9 bulan. Itu tempat yang istimewa. Kita numpang di rahim ibu kita dan belum pernah ada tempat lain yang cocok untuk menampung janin selain daripada rahim ibu kita sendiri. Kemudian setelah 9 bulan kita dikandung, ibu melahirkan kita dengan taruhan nyawa. Kadang-kadang tidak jarang orang tua yang meninggal karena melahirkan. Orang tua rela, ibu kita rela dibelah perutnya, operasi sesar dalam rangka untuk melahirkan anaknya. Kemudian setelah lahir, ibu menyusui kita dengan kasih sayang selama 2 tahun lamanya. Kemudian disapai, merawat kita dengan penuh kasih sayang. Ibu luar biasa jasanya kepada kita. Kemudian ayah mencari nafkah untuk segala kebutuhan kita. Berangkat pagi pulang petang untuk mencari nafkah, untuk kebutuhan kita, untuk makan kita dan keluarga, untuk pakaian kita, untuk biaya sekolah kita, untuk mendidik kita, memondokkan kita, dan seterusnya. Itu jasa ayah yang luar biasa mencari nafkah untuk kita. Nah, termasuk juga guru, jasanya sangat luar biasa. Guru mendidik kita dengan ilmu pengetahuan. Karena dengan ilmu kita bisa membedakan mana salah, mana benar, jasa-jasanya sangat luar biasa kepada kita. Nah, di antara hal yang dapat dilakukan untuk menghormati guru di dalam buku kita ini yang lebih cenderung kepada menghormati guru. Yang pertama, coba memperhatikan guru saat mengajar. Kalau kalian sedang berada di kelas, misalnya kita dalam pembelajaran yang secara langsung PTM, tatap muka, maka perhatikan ketika guru mengajar. Demikian juga kalau saat daring, ketika guru menyampaikan materi berupa video dan segala macam, simak sampai habis, sampai tuntas, pahami. Jangan disambil, karena ini bagian daripada menghormati guru, menghormati orang yang telah berjasa kepada kita, memberikan ilmu pengetahuan kepada kita. Kemudian mengucapkan salam ketika bertemu. Ketemu gurunya ucapin salam. Assalamualaikum Ustadz, Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Bu. Itu wujud di antara kita menghormati guru. Saat ini kita belum bisa memberikan sesuatu berupa barang sebagai imbalan jasa, belum, tapi cukup dengan mengucapkan salam ketika bertemu. Udah seneng guru kita mempunyai murid seperti itu ya. Kemudian berbicara sopan dan santun ketika menghadap guru. Kalau kalian berhadapan dengan guru, bicaranya harus sopan, santun, karena guru termasuk orang tua kita juga di sekolah. Kalau di rumah orang tua kita adalah ayah dan ibu kita, di sekolah adalah guru kita. Kemudian mengerjakan tugas yang diberikan. Kalau ada tugas diberikan guru, kerjakan dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimal mungkin. Jangan dicuekin, dibiarkan, tidak dikerjakan atau dikerjakan asal-asalan. Ini berarti tidak menghormati guru. Kemudian berpamitan ketika akan meninggalkan kelas. Kalau kita dalam pembelajaran di kelas, misalnya mau izin ke belakang, izin, minta izin. Kalau nggak diizinkan ya jangan kemudian nyelonong begitu saja. Ini bahagian daripada cara kita menghormati guru. Nah, kemudian yang ketiga, sikap anak soleh solehah adalah sikap menghargai pendapat. Bagaimana cara kita menghargai pendapat orang lain? Yang pertama adalah menghormati orang lain. Kita juga harus menghormati orang lain, karena bagaimanapun juga kita juga senang kalau dihormati. Maka hormati orang lain, maka orang lain akan menghormati kita. Yang kedua, mendengarkan pendapat orang lain. Kalau ada orang sedang berpendapat, misalnya kita dalam kelas ini, kita ada kelas, ada kawan kita berpendapat, dengarkan dulu. Walaupun dia itu, mohon maaf, pendapat itu dari anak kecil sekalipun, dengarkan dulu, karena bisa jadi apa yang disampaikan itu merupakan sesuatu yang membawa kebaikan dalam kehidupan kita. Apalagi ketika kita bermusyawarah, kita sedang musyawarah, dengarkan pendapat orang lain. Kemudian yang ketiga, rendah hati. Sikap menghargai pendapat, kita harus rendah hati. Rendah hati itu artinya tidak sombong. Jangan sombong, karena kita ini penuh dengan keterbatasan. Kita harus rendah hati, kita harus tawadhu, bukan rendah diri tapi rendah hati. Rendah hati itu artinya tidak sombong, tidak boleh sombong. Kalau rendah diri itu minder, nggak boleh rendah diri. Kita harus optimis, tapi kita harus rendah hati, artinya bersifat tawadhu, tidak sombong. Kemudian mau berdiskusi bersama teman-teman. Kalau ada diajak diskusi, kita mau, karena dengan diskusi bisa jadi apa yang tidak terpikirkan oleh kita akan dapat kita peroleh dari teman-teman kita yang teman-teman kita diskusi. Kemudian tidak ingin menang sendiri. Jangan pernah pengen menang sendiri, karena bagaimanapun manusia penuh dengan kekurangan dan keterbatasan. Kemudian akibat tidak mau menghargai pendapat orang lain. Ya, kalau kita dalam sebuah diskusi gak mau mendengarkan pendapat orang lain, akibatnya apa? Satu, ribut sesama teman. Ribut, bisa kelahi, bisa gontok-gontokan nanti, karena tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Kemudian merendahkan orang lain, ini tidak baik.
Apalagi nanti kalau kalian udah jadi pemimpin, jangan pernah merendahkan orang lain. Karena bisa jadi orang yang kita rendahkan itu derajatnya lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak mau mendengarkan orang lain bicara. Jangan pernah buang muka ketika ada orang lain bicara. Dengarkan. Barangkali pembicaraannya itu adalah sesuatu yang baik untuk kehidupan kita. Kemudian ingin menang sendiri. Akibat orang tidak mau menghargai pendapat orang lain, pengennya menang sendiri. Pendapatnya harus diikuti, pendapatnya yang harus dipakai. Nah, ini salah. Kemudian merasa paling pintar. Oh, ini bahaya. Di atas langit masih ada langit. Di atas ada orang yang pintar, masih ada orang yang lebih pintar lagi. Maka jangan pernah kita merasa paling pintar. Bersikap sombong. Jangan sekali-kali kita bersikap sombong. Akibat dari tidak mau menghargai pendapat orang lain, maka orang akan cenderung bersikap sombong. Nah, kemudian hikmah menghargai pendapat orang lain. Satu, akan tercipta hidup rukun dan damai. Kalau kita masing-masing menghargai pendapat orang lain, ketika temannya berpendapat, dengarkan dulu, kemudian dicerna, tercipta hidup rukun dan damai. Kemudian mempunyai banyak teman. Orang kalau kita ini menghargai pendapat orang lain, temannya pasti banyak. Kemudian disayang orang tua, disayang kawan, disayang guru, membuat orang lain senang. Itu juga hikmah daripada menghargai pendapat orang lain. Orang tua pun senang melihat anaknya suka menghargai pendapat orang lain, karena itu mencerminkan daripada perilaku anak yang soleh. Saya kira terima kasih, demikian materi yang Bapak sampaikan sesuai dengan yang ada di buku kita PAI bab 3 tentang tema anak soleh. Semoga menjadi anak yang soleh dan solehah, yang berakhlakul karimah. Amin. Allahumma amin. Sekian dan demikian, dan kurang lebih Bapak mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.